Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mumpung ada kesempatan dan ada waktu ini ya, saya mau mencoba membagikan lagi ya bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang pernah saya alami ya. Dan apa yang akan saya bagikan ini murni ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami saja ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membagikan ya, kenapa sih kita itu sudah menerapkan yang namanya pola makan ya, pola hidup ya, terus pola pikir ya, sudah menerapkan untuk merubah pola makan yang bagus, pola hidup yang sehat ya, pola pikir yang positif. Tapi kok kenapa ya, kok tak kunjung-kunjung juga membaik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Karena banyak sekali ya pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tidak jauh dari itu ya. Saya sudah menghindari makanan pantangan, saya sudah makan sekian jam sekali gitu ya teman-teman, dan saya juga sudah menerapkan pola hidupnya tidak begadang, terus saya juga rajin olahraga ya, terus saya juga sudah tidak berpikir macam-macam ya, saya tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Tapi kok nggak kunjung-kunjung sembuh ya teman-teman ya. Nah, mungkin apa yang pernah saya alami bisa menjadi gambaran ya buat teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk teman-teman ya, coba kenali dulu ya, kenali dulu. Sebenarnya teman-teman itu sama nggak seperti saya gitu ya. Artinya apa yang teman-teman rasakan ini itu karena apa? Gangguan apa saja gitu ya. Kalau saya dulu kan memang sebelumnya saya memang periksa dulu ke dokter ya teman-teman ya, periksa dulu ke dokter. Saya itu diperiksa ya, ke sana ke sini ya, sudah pernah saya ceritakan ya, dari dokter umum sampai dokter spesialis ya. Dan di terakhir saya periksa ke dokter itu adalah di dokter spesialis dalam yang menyatakan bahwa saya itu kena GERD ya, ada iritasi di lambung ya, atau bahasanya itu waktu itu menyampaikan ke saya itu lambungnya sariawan ya. Terus sensasi apa saja yang saya rasakan waktu itu? Banyak sekali ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu ya dokter itu belum menyampaikan ke saya bahwa saya itu ada gangguan cemasnya gitu ya, gangguan cemas atau kecemasan yang berlebih itu ya teman-teman ya. Nah, dari situlah teman-teman ya, karena dokter itu memeriksa saya bahwa saya juga ada peradangan di lambung, ada seperti sariawan di lambung lah gitu ya teman-teman, terus GERD gitu ya. Nah, itu saya juga tetap dikasih obat-obatan dari dokter ya. Tentunya ini wewenang dokter ya, tidak saya sebutkan obat-obatnya seperti apa saja ya teman-teman ya. Dan waktu itu memang sensasinya bukan hanya di fisik saja yang saya alami ya teman-teman. Sensasinya itu banyak sekali ya, selain di fisik, di pikiran saya ya, atau di psikis saya itu juga ya, tentang perasaan-perasaan kenapa saya harus takut ini, takut itu, kenapa saya harus mencemaskan ini, mencemaskan itu ya. Itu banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau dari sensasi fisik itu pokoknya udah yang saya rasakan itu dari ujung kaki ya sampai dengan ujung kepala gitu, itu sepertinya saya udah rasakan ya, walaupun tidak sama ya, mungkin tidak sama dengan teman-teman ya, tapi saya merasakan itu dari kaki itu sering dingin gitu ya teman-teman ya, terus linu-linu, terus persendian itu rasanya itu kayak nggak nyaman lah pokoknya, linu-linu, belum lagi itu perutnya itu pokoknya di area lambung ini seperti kayak sering ada panas gitu ya, kayak panas dalam tapi berpindah-pindah ya teman-teman ya. Terus kembung, begah, ulu hati sakit gitu ya, dada itu berat ya. Sampai waktu itu saya juga kalau tidur aja itu sampai berapa minggu itu ya, saya itu tidurnya itu seperti orang duduk begitu ya teman-teman. Karena kalau dibawa baring gini ya, dibawa baring itu rasanya itu nggak karu-karuan teman-teman ya. Belum lagi pusingnya ya, yang muter gitu ya teman-teman ya. Nah, terus saya itu juga merasakan sensasi psikis juga ya. Sensasi psikis itu yang saya rasakan itu waktu itu adalah saya itu takut tentang kabar-kabar kabar-kabar buruk ya, kabar-kabar duka ya, apalagi dengar orang sedang dirawat karena sakit yang sejenis dengan saya gitu ya teman-teman ya. Terus belum lagi ada kabar-kabar orang yang meninggal karena gangguan
karena apa namanya katanya gitu, yang katanya karena lambung gitu ya teman-teman. Waktu itu saya itu luar biasa sekali takutnya, luar biasa sekali cemas ya, dan saya juga sering mengalami apa namanya serangan panik ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu kenapa gitu ya, saya itu merasakan sesuatu yang tadinya itu belum pernah saya rasakan gitu ya. Di tempat-tempat tertentu entah kenapa itu saya tiba-tiba itu panik nggak jelas gitu ya teman-teman, dan rasanya itu waktu itu kalau sudah mengalami hal seperti itu rasanya itu bikin apa namanya trauma. Jadi kemanapun itu akhirnya jadi takut ya, takut pingsan di jalan, takut kumat di jalan, jadinya takut bepergian. Akhirnya saya itu sama sekali tidak bisa aktivitas normal seperti orang-orang pada umumnya ya. Nah pada saat itu saya itu merasakan bahwa ya, saya itu belum tahu bahwa saya itu terkena apa namanya gangguan cemas juga ya, selain terkena apa namanya asam lambung itu terkena GERD itu ya teman-teman ya, karena yang setahu saya itu adalah saya itu terkena GERD dan asam lambung ya. Nah setelah berobat terus ya teman-teman ya, berobat gitu ya, berobat saya rutin ke dokter spesialis dalam gitu ya, tapi yang saya rasakan waktu itu memang sensasi fisiknya itu mulai berkurang ya, dengan saya juga menerapkan 3P ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah saya itu waktu itu saya benerin dulu dari pola makan ya, terus sama pola hidupnya ya teman-teman ya. Jadi saya itu untuk makanan apa yang disarankan oleh dokter saya coba ikutin ya teman-teman, saya coba ikutin ya. Terus untuk apa namanya pola hidup sehatnya ya teman-teman, termasuk saya itu apa rutin olahraga ya, rutin jalan-jalan kaki, walaupun kondisinya waktu itu saya itu sangat apa namanya menurut saya itu sangat berat gitu ya teman-teman ya, tetap saya jalankan ya teman-teman. Dan waktu itu saya itu juga belum merasakan hampir berapa ya 2 sampai 3 bulan itu menurut saya itu sensasi yang di psikisnya itu seperti belum hilang ya teman-teman ya, tapi untuk sensasi fisik itu sudah mulai ada kurang gitu ya, sudah mulai apa namanya jarang gitu ya teman-teman. Yang tadinya saya itu sering berdebar-debar, terus sesek, terus sering panas, terus perut sering kerucuk-kerucuk, terus sering kembung, sering begah, itu saya sudah mulai berkurang ya teman-teman ya. Dan setelah itu apa yang saya rasakan ya, itu paling susah itu adalah waktu itu menghilangkan sensasi yang di pikiran gitu ya teman-teman. Walaupun waktu itu sensasi di fisik itu sudah mulai berkurang, tapi pikiran takut M-nya itu masih ada gitu ya teman-teman ya, walaupun kadang bisa gitu ya, bisa maksudnya bisa menghadapi ya, tapi kadang juga gagal menghadapi gitu ya teman-teman ya waktu itu ya. Nah terus saya itu takut yang apa namanya keluar gitu, takut yang bersosialisasi juga takut ya, karena apa teman-teman ya, sekali ketemunya dengan orang saya sampaikan, contoh misalkan begini, loh kamu sebenarnya sakit apa sih? Oh saya lambung gitu. Akhirnya orang itu malah menceritakan, oh itu bahaya loh kalau sampai enggak ini. Nah itu dari situlah ya teman-teman, saya bukannya malah ketika bersosialisasi itu bukannya saya itu semakin membaik ya, malah ketika saya mendengar berita itu atau obrolan itu, yang saya bikin heran itu saya itu seperti langsung percaya 100% bahwa wah itu sama dengan saya. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya sensasi fisik yang tadinya saya itu sudah mulai berkurang, itu timbul lagi teman-teman ya, itu timbul lagi gitu ya. Dan saya masih terus rutin itu, waktu itu masih terus rutin berobat ya, tapi sampai dengan saya itu menemukan apa namanya di YouTube juga ya, sumber-sumber apa namanya dari orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gitu ya. Waktu itu saya itu mencarinya gangguan asam lambung, tapi yang keluar itu banyak, ada anxiety, ada psikosomatis. Nah dari situlah ya saya itu menemukan channel-channel yang menurut saya sumbernya itu ya memang sudah ahli di bidangnya ya teman-teman. Dan apa yang disampaikan itu kok persis dengan saya gitu ya, kok persis dengan saya. Nah ternyata pada saat saya itu kembali lagi waktu itu kontrol ke dokter spesialis dalam itu, saya menyampaikan bahwa saya itu seperti cemas terus dok gitu ya. Nah waktu itu ya teman-teman ya, saya disarankan oleh dokter untuk cemasnya kamu, untuk rasa khawatir kamu, untuk pikiran kamu, kamu coba latih dengan mandiri gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Waktu itu saya juga nggak tahu ya teman-teman, saya itu benar-benar apa namanya pengetahuannya itu masih kurang sekali lah. Sebenarnya saya itu kenapa? Ada apa dengan saya gitu ya teman-teman ya, selalu seperti itu pertanyaannya gitu ya teman-teman ya. Nah
sekarang kembali lagi ke topik utamanya ya. Kenapa ya kita sudah menjalankan 2P, 3P itu ya teman-teman ya, tapi kok belum juga membaik ya. Jadi penting sekali teman-teman itu untuk pertama itu memeriksakan diri ke dokter ya. Sebenarnya teman-teman itu mengalami gangguan apa saja gitu ya teman-teman ya. Contoh misalkan ya teman-teman memang sudah diperiksa, sudah di USG atau di apa namanya endoskopi dan lain-lain, kalau memang ada apa namanya gangguan ya di lambung gitu ya. Pastinya dokter itu sudah apa namanya kasih obat ya untuk apa namanya sakit-sakitnya itu ya teman-teman ya. Nah, akan tetapi teman-teman apabila teman-teman juga mengalami tambahan ya, tambahan artinya teman-teman juga mengalami kecemasan yang berlebih gitu ya, bahkan mungkin sudah psikosomatis, karena dulu saya juga mengetahui dari apa namanya di YouTube itu ada ya, itu dokter spesialis kejiwaan itu ya, khusus psikosomatis gitu ya teman-teman ya. Itu ciri-cirinya seperti ini ya, terus apa gejalanya itu seperti ini gitu ya teman-teman. Oh, saya tuh waktu itu juga kok ini sama, kok ini mirip ya. Dan waktu itu saya mulai mengikuti, oh bagaimana sih saya harus merubah pola pikir yang positif. Jadi sebelum saya itu ini teman-teman ya, sebelum saya itu benar-benar tahu ya, benar-benar paham, oh ya sebenarnya saya itu mengalami apa saja ya teman-teman. Penting sekali teman-teman untuk memeriksakan di awalnya gitu ya, di awalnya. Jadi kalau untuk yang di fisiknya memang ada gangguan ya, misalkan kayak saya dulu itu kan ada radang lambung gitu ya, ya bahasanya gitulah, saya nggak tahu ya bahasa medisnya itu seperti apa ya. Intinya saya itu waktu itu di bidang itu ada GERD ya, sariawan di lambung gitulah gitu ya, bahasanya itu seperti itu menyampaikannya, mungkin supaya saya itu tidak terlalu cemas waktu itu ya, jadi menyampaikan ini cuma sariawan di lambung saja gitu, nanti diobatin insya Allah sembuh gitu ya teman-teman ya. Jadi ya menurut saya itu periksa ke dokter, dan kalau memang ada apa namanya gangguan di lambung ya, contoh misalkan memang ada luka atau ada peradangan, ada apa ya, menurut saya kalau dokter kasih obat ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau sensasi dari apa namanya fisiknya sudah mulai berkurang dan kita juga kok belum pulih seperti sedia kala seperti dulu lagi, berarti itu kita juga ada apa namanya perlu perbaikan lagi untuk di pola pikirnya ya teman-teman ya, karena kita itu biasanya itu dibarengi dengan gangguan kecemasan ya, atau kecemasan yang berlebih bahkan psikosomatis gitu ya teman-teman. Dan untuk gimana cara bisa lepas dari itu ya teman-teman ya, kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri jujur saja ya teman-teman ya, saya itu tidak ke psikiater ya, belum sampai ke psikiater ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya itu menurut saya itu juga telat itu ya, telat memahami apa namanya gangguan yang ada di diri saya gitu ya teman-teman ya, selain di fisiknya gitu ya, terus gangguan di pikiran saya ya, atau mental saya gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sumber-sumber yang saya dapatkan itu ya teman-teman, dari ahli-ahlinya lah ya, itu saya mulai mengikuti ya, saya mulai apa namanya menjalankan saran-sarannya ya, walaupun itu nggak gampang, itu jatuh bangun, tapi pada saat itu saya juga masih lanjut untuk apa namanya berobat ke spesialis dalam ya teman-teman, berobat ke spesialis dalam itu lanjut karena dokternya belum ini apa namanya masih kamu masih perlu minum obat, saya ikutin waktu itu ya teman-teman. Dan makanan apa saja waktu itu yang masih tahap pemeriksaan ke dokter, masih dalam perawatan dokter itu ya, dalam beberapa bulan saya masih ikutin ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, kalau teman-teman kok saya sudah mantang tidak kunjung juga sembuh, kok saya sudah menerapkan pola hidup sehat kok nggak sembuh-sembuh gitu ya teman-teman ya, bisa saja kondisinya itu berbeda, karena masing-masing orang juga biasanya dengan gangguan yang sama. Kita punya gangguan asam lambung ya, kita punya GERD, dan kita juga punya anxiety, tapi tingkatannya kan mungkin berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang memang di fisiknya, artinya ketika lambungnya diperiksa itu normal-normal saja, bahkan kalau dulu saya juga sudah ke lab apa semua itu juga normal gitu ya teman-teman ya, untuk darahnya, terus apa namanya gula darah, terus itu udah dicek, itu normal ya teman-teman ya. Nah, setelah diperiksa itu memang ada radang lambung itu katanya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman ya, pokoknya teman-teman itu kenali dulu ya, teman-teman sebenarnya itu kenapa gitu ya, apa saja yang teman-teman alami gitu.
Jadi untuk teman-teman yang belum memeriksakan diri ke dokter, ya minimal teman-teman itu sudah memeriksakan ya. Kalau baru ke dokter umum atau ke dokter umum berikutnya lagi, ke dokter umum berikutnya, coba teman-teman kunjungi dokter spesialis dalam ya. Kalau memang di fisiknya nanti sudah diperiksa, sudah sudah dicek dengan peralatan-peralatan yang ada, tapi tidak ditemukan, memang tidak ditemukan, nggak apa-apa, ini normal saja semuanya. Nah, tapi teman-teman masih banyak sensasi ya, kemungkinan itu memang karena sensasi dari kecemasan kita ya teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya dulu juga pernah mengalaminya seperti itu ya teman-teman. Di sensasi fisik ya, saya sudah diobatin dan mulai berkurang ya teman-teman, sudah mulai berkurang, sensasi fisiknya sudah mulai berkurang, bahkan sudah jarang sekali saya merasakan itu. Tapi kenapa kok saya nggak bisa seperti dulu gitu ya teman-teman ya, kesana kesini masih takut, dengar kabar ini kabar itu masih takut gitu ya teman-teman. Nah, ternyata itu efek dari tingkat kecemasan saya yang tinggi ya, yang berlebih ya, dan saya itu mencoba menguraikannya teman-teman ya. Saya coba berpikir lagi yang positif ya, afirmasi positif. Jadi banyak sekali sumber-sumber ya teman-teman, sumber-sumber di YouTube ya, dari ahli-ahlinya ya teman-teman ya, dari ahli hipnoterapi, dari ahli psikosomatiknya juga ada ya, terus dari ahli-ahlinya mengatasi anxiety, itu di YouTube itu sumbernya itu banyak sekali ya. Tapi teman-teman harus pahami juga ya bahwa kita tidak harus menyamakan sensasi saya dengan sensasi orang lain tanpa kita harus memeriksakan dulu ke ahlinya. Contoh misalkan ke dokter gitu ya teman-teman ya, kita periksakan dulu ya. Jadi bukan berarti oh iya saya mengalami hal seperti itu, sama persis, tapi kita itu belum periksa ya. Sebaiknya teman-teman itu periksa ya, barangkali memang ada gangguan lain, nanti segera diobati gitu ya teman-teman ya. Jadi 3P itu bisa maksimal ya teman-teman, kita juga harus terapkan dengan konsisten ya. Kalau kita terus menanyakan kapan sih saya sembuhnya, kapan sih saya bisa normalnya lagi, sampai kapan sih saya begini ya teman-teman ya. Coba teman-teman itu mulai rubah ya. Jadi jangan selalu menanyakan seperti itu pada diri sendiri ya. Ubahlah pertanyaan itu jadi semacam jadi pernyataan supaya kita itu yakin ya teman-teman bahwa saya sudah menerapkan 3P dengan konsisten ya, apapun hasilnya nanti ya, saya yakin saya itu akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya, nanti bisa disambung lagi, sudah mau maghrib ya teman-teman ya. Semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.